Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah pada hari Minggu pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita menyanyikan satu pujian. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan saja begitu di Bapak Ibu sekalian. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Nanti untuk doa pembukaan, saya mohon untuk Bapak Iwan untuk maju ke depan untuk doa pembukaan pada pagi hari ini. Haleluya. Sungguh Tuhan, inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa tiada ilah lain selain Engkau Tuhan.
Engkau sungguh besar Tuhan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh dahsyat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami naikkan segala pujian syukur kepada Engkau. Kami persembahkan segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Sungguh bila kami melihat, merenungkan dalam kehidupan kami Tuhan, sungguh Tuhan, tangan-Mu sungguh luar biasa Tuhan, dalam menuntun langkah kami Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena kebiasaan Tuhan, tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, yang sudah membukakan kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan, untuk kami bersama-sama bersekutu Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Mohon kiranya Tuhan yang pimpin dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang ambil alih Tuhan acara demi acara Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang pagi hari ini Tuhan, yang mengikuti ibadah Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang secara online, yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau juga hadir di sana Tuhan, seperti Engkau hadir di sini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadirat-Mu Tuhan senantiasa Tuhan hadir di tengah-tengah sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang ada di desa pojok Sedah Purwodadi Tuhan, kiranya juga Tuhan hadir di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja tetangga yang pagi hari ini juga mengadakan ibadah seperti kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga hadir di sana Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap imam-imam-Mu yang bertugas pagi hari ini Tuhan, mohon kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, baik yang memimpin pujian Tuhan, baik yang memainkan musik Tuhan, mengoperasikan LCD sound system Tuhan, multimedia, kiranya Tuhan urapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kiranya pelayanan kami Tuhan dapat menjadi berkat, terlebih menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sabda-Mu Tuhan, mohon kiranya Tuhan berikan kuasa Tuhan, Engkau berikan lidah bibir-Mu Tuhan, agar kiranya dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, terlebih dapat menjadi Tuhan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami ingat Tuhan ada oknum yang tidak suka kami memuji menyembah Tuhan. Kami berseru, kami satukan hati kami. Kami menengking di dalam nama Tuhan Yesus. Hei, keluar kau kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh najis dari ruangan ini. Biarlah kiranya kuasa Tuhan melingkupi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus dan umat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau lanjutkan pujian kita dengan pujian hari ini. Haleluya. Hari ini hari yang telah Tuhan. Pujian ini mengatakan hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau mari bersukacita untuk kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, baik kita di pastori ataupun kita jemaat kita yang di desa ataupun yang beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita tidak mengurangi untuk rasa semangat kita untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
saudara sekalian. Haleluya. Biarlah hari ini menjadi hari untuk kita bersuka cita memuliakan nama Tuhan, dan kita mau sambung pujian kita dalam buku nyanyian Roni nomor 268, Sorak Hosana. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan pujian persembahan dari anak-anak kita sekolah minggu. Kita tunggu dengan pujian ini, Sorak Hosana. Haleluya. Bye.
Puji nama Tuhan, adalah pujian dari anak-anak kita sekolah minggu. Seperti kita diingatkan ya, barang kita yang letih lesu, barang kita yang berbeban berat, ya marilah datang kepadanya. Marilah kita mau berharap bersandar hanya kepada Tuhan, dan sebentar kita akan mau mendengarkan firman berkat daripada Tuhan. Kita menyanyikan pujian. pelayanan selanjutnya saat sekarang pada hambanya yang bertugas.
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita muji nama Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa, mohon kemurahan Tuhan, supaya firman dapat dibukakan rahasianya untuk sidang jemaat di tempat ini. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami tetap mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di tengah-tengah masa yang membuat kami ketakutan Tuhan, namun ada satu kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan, terutama untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, melawat kami sidang jemaat-Mu lewat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Urapi kami untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh sidang jemaat Tuhan, sehingga firman itu menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tetap sembunyikan kami di belakang naung sayap kemurahan-Mu Tuhan, di dalam kami menyampaikan firman Tuhan, supaya semuanya datangnya dari Tuhan, bukan dari pikiran kami manusia, sehingga firman itu sungguh-sungguh dapat meneguhkan, menguatkan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pohonkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada kesempatan pagi hari ini kita kembali boleh beribadah bersekutu untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang lalu kita sudah baca di dalam Matius 6 ayat 33. Kita akan baca sekali lagi firman Tuhan di dalam Injil Matius ini. Saya akan bacakan buat saudara semuanya ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana tujuan ibadah kita bukan hanya satu mencari sesuatu yang ditambahkan atau mencari suatu berkat secara jasmani, meskipun itu tidak salah dan Tuhan pasti akan memberkati itu atau memberikan itu. Tetapi yang perlu menjadi pikiran kita adalah pola pikir kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang harus dirubah di dalam pikiran kita, supaya kehidupan kita ini tidak mengejar semata-mata hanya kebutuhan jasmani, tetapi lewat firman Tuhan itu sanggup ya, firman Tuhan sanggup mengadakan semuanya itu. Itu sebabnya di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai kita main-main dengarkan firman Tuhan, terima seluruhnya. Jangan sebagian ada satu risiko ya, firman Tuhan yang disampaikan yang berurutan, tetapi ada satu yang terpotong, kita tidak bisa mengerti sambungannya, sehingga hanya kita dengar yang sebagian saja, tetapi prosesnya untuk mendapatkan itu kita tidak tahu. Jadi perlu firman Tuhan yang kita terima, kita dengar dengan seluruhnya. Ya, jangan sampai saat mendengarkan firman Tuhan terbagi ya. Pendengaran kita terbagi dengan yang lain, sehingga kita tidak bisa menerima firman secara seluruhnya. Sampai bisa mempraktekkan firman Tuhan atau berani mempraktekkan firman Tuhan, seperti contohnya yang lalu sudah saya sampaikan, janda Sarfat ya. Berani mengambil keputusan meskipun dia juga merasa kurang, tetapi karena keberanian itu Tuhan menolong. Nah, itu sebabnya sampai kita ini bisa mempraktekkan firman Tuhan. Ya, kalau kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, Injil saya kita sudah baca, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menyertai, menolong, bahkan memegang tangan kita. Yang kita sudah pelajari yang lalu. Kita akan pelajari sekarang adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita bicara kerajaan Allah, ya banyak di dalam Injil dituliskan ya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah seperti ini. Banyak di sana dituliskan. Tapi kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, kita ingat ketika Musa naik ke gunung untuk menerima 12
dua loh batu. Tetapi juga Musa menerima juga untuk membuat tabernakel. Nah, tujuan tabernakel itu adalah untuk ibadah, ya, proses-proses ibadah untuk umat Israel. Tetapi tabernakel itu sekarang sudah nggak ada. Ya, yang ada adalah ibadah-ibadah yang diselenggarakan setiap gereja, yaitu polanya dengan pola tabernakel. Artinya kalau kita gabungkan kerajaan Allah dan kebenarannya adalah firman Tuhan dalam pola tabernakel. Itu yang membawa kita bisa masuk kembali ke dalam kerajaan surga. Karena secara firman Tuhan di dalam Kejadian itu kita sudah keluar. Ya. Adam dan Hawa sudah keluar dari Taman Eden. Itu menunjuk kepada Firdaus atau surga. Seperti di dalam Matius banyak di sana dikatakan perumpamaan tentang kerajaan surga. Saya ambil contoh di dalam Kejadian itu, yaitu apa yang ada di dalam Eden, atau siapa yang ada di dalam Taman Eden. Ya, kalau kita baca seluruhnya, ya, kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2 juga ada. Tapi kita akan baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ya, kita terlebih dahulu bagaimana prosesnya, ya. Proses ketika Tuhan membentuk manusia untuk ditempatkan di Taman Eden, ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan unggas atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini yang ada di Taman Eden. Ya, disebutkan ada laki-laki dan ada perempuan. Tetapi itu diciptakan menurut gambar Allah. Ayat yang ke-27. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Itu yang ada di dalam Taman Eden. Jadi untuk bisa kita kembali ke sana, karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, dia keluar dari Taman Eden. Nah, untuk kita bisa kembali ke sana, kita harus menurut gambar Allah. Ya. Karena firman Tuhan jelas, diciptakan mereka menurut gambar Allah. Kalau kita baca ayat yang ke-26 tadi, ya, jelas. Ini ada satu pengharapan bagi gereja Tuhan, bagi umat-umat Tuhan untuk bisa menikmati kerajaan surga. Atau tadi yang kita carilah dahulu kerajaan, meskipun kita masih ada di bumi ini. Ya, jangan sampai pikiran kita kerajaan surga langsung tidak. Kita masih ada di bumi, tapi nanti bisa menikmati itu kalau kehidupan kita sesuai dengan gambar Allah. Ini yang harus kita cari. Dan manusia diciptakan oleh firman. Segala sesuatu, ya, dalam Kejadian semua diciptakan oleh firman. Ya. Jadi kita pun untuk bisa menikmati itu kembali kepada firman. Firman dari Allah yang membentuk kita kembali, ya, untuk kita bisa menikmati itu. Jadi hidup sesuai dengan firman. Nah, sekarang membuatnya bagaimana? Ya, di dalam Kejadian pasal 2, ya, Kejadian pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Terlebih dahulu kita baca dalam yang terjemahan
terjemahan yang baru dulu ya. Kejadian 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini yang terjemahan baru. Kemudian yang terjemahan lama saya bacakan. Melainkan naiklah uap dari bumi serta membasahkan segala tanah itu, maka dirupakan Tuhan Allah akan manusia itu daripada lebu tanah, dihembuskannya nafas hidup ke lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi suatu nyawa yang hidup adanya. Ya. Jadi pembentukan ini atau dibuatnya ini dari debu tanah karena ada uap. Ya. Kalau di terjemahan lama uap, tapi terjemahan baru ada kabut. Kalau kita bicara uap, pasti ada air. Ya. Tetapi jumlahnya mungkin tidak banyak karena uap. Tidak seperti taruhlah di ember, tidak. Uap itu mengandung air. Kalau kita bicara air, itu bicara kepada firman. Dan di situ ayat yang ke-7 menghembuskan ya, nafas. Itulah Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus ini. Firman ini saya kata tadi uap bukan yang besar, kecil, mengandung kecil-kecil. Ya. Jadi penghargaan firman terhadap firman yang sedikit pun harus kita hargai. Tetapi kalau ada Roh Kudus, ya, mampu membuat manusia itu hidup. Ya. Sidang jemaat bisa hidup. Ya. Untuk kita bisa menikmati itu. Jadi siapapun kalau firman itu mungkin kecil yang kita terima. Ya. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, mampu membuat kita ini hidup. Ya. Menjadi ciptaan. Seperti tadi dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Menjadi manusia yang hidup. Ya, kita akan baca di dalam Ibrani, ya kita baca Ibrani pasal 4 ya. Ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat ya, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, firman Allah kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Meskipun uap, tetapi ada urapan roh. Roh Kudus bekerja. Itu bisa menjadi pedang yang tajam. Ya, kuat firman itu. Pedang bermata dua yang tajam. Bukan bermata satu. Artinya yang kalau bermata tajamnya satu. Tidak. Dua. Mau bergerak kemana firman itu, kena semua ketajaman itu. Iya, bukan hanya sebagian yang di depan kita, tapi semua ketika pedang itu bergerak, kemanapun dia bergerak, itu firman itu tajam. Iya. Jadi jangan main-main ya ketika dengar firman Tuhan. Karena untuk mengembalikan kita ini kembali ke Eden. Meskipun firman sedikit kecil sekalipun, ya, tapi mohon kemurahan Tuhan, Roh Kudus bekerja. Ya, ada kuasa, ada firman yang kuat, yang tajam, yang sanggup memisahkan, yang mestinya susah untuk dipisahkan,
terjadi pemisahan. Bisa terjadi itu. Pemisahan dengan dosa-dosa yang ada. Menyucikan kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Betapa pentingnya firman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bekerja bersama-sama. Mungkin ketika menyampaikan firman berhenti, hamba Tuhan menyampaikan berhenti. Tetapi Roh Kudus bisa bekerja. Karena Roh Kudus sebagai penolong di dalam Perjanjian Baru. Menolong. Ya, ketika kita mungkin terjepit sekalipun. Ya, tetapi Roh Kudus bekerja. Mungkin firman yang kita dengar hanya sedikit, kecil. Tetapi kalau Roh Kudus itu bekerja, mampu menolong kita. Ya, puji Tuhan, kalau kita pelajari firman Tuhan, sungguh tidak akan habis kalau kita mau membaca firman Tuhan. Jadi kalau ada firman yang sedemikian ini, ya, kehidupan kita disucikan, dibarui, nanti kita akan mudah untuk kita beribadah, itu mudah. Untuk kita mau bersekutu, untuk kita mau berhimpun, itu mudah. Ya. Sekarang kita masih dibatasi. Meskipun kita beribadah di rumah, masih dibatasi. Ya. Tetapi kalau firman dan Roh itu bekerja, kita tetap bisa. Ya. Membuat kita ini bisa bersekutu. Mudah untuk kita mau bersekutu. Ya. Kita baca di dalam 1 Yohanes 1. Ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 demikian, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini ya, mudah untuk kita bisa bersekutu, ya, hidup di dalam terang. Kapan kita hidup di dalam terang? Ketika firman itu yang disampaikan tadi. Ya, mudah untuk kita bersekutu. Waktunya ibadah, wah, siap. Ya. Orang sering katakan apa ya? Ya bahasa-bahasa yang di luar lidah-lidah. Istilahnya seperti itu. Enggak ada apa ya? Kerinduan enggak ada. Ini bukti ya. Kalau firman dan Roh itu bekerja dalam kehidupan kita, kita mudah untuk bersekutu, berhimpun, beribadah. Tetapi kalau kita ogah-ogahan, ya, di rumah enggak ada lihat, ogah-ogahan, tanda tanya. Adakah firman dan Roh di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan? Menjadi koreksi bagi kita semua. Ya. Tuhan mau mengembalikan itu. Ya, Adam dan Hawa sudah keluar dari Taman Eden, tapi Tuhan mau mengembalikan itu. Itu sebabnya Taman Eden itu dijaga oleh malaikat yang membawa pedang. Harus lewati itu. Ketajaman pedang firman itu harus kita lewati. Jangan kita lari. Kalau kita lari nggak mungkin masuk kembali. Ya, lari di sini artinya tidak mau terima teguran firman. Karena firman itu kan menyucikan lewat darah Yesus tadi kan kita baca. Menyucikan dosa. Ya, dosa disucikan mudah. Karena dosa itu menunjuk kepada keinginan-keinginan daging, keinginan dunia ini. Kalau firman itu bekerja, pedang yang tajam itu bekerja, kita akan mudah untuk bersekutu. Ya. Sering saya mengikuti ibadah semacam ini yang kita karena ibadah kan online lewat internet. Ada yang ibadah Minggu, ibadah Senin, ibadah Rabu pendalaman Alkitab. Ya, makanya saya sering lihat yang di bawah itu ada
ada berapa sih yang lihat, ada yang mengikuti. Kalau minggu memang banyak. Tetapi puji Tuhan, hari Senin kemarin ya, lebih banyak daripada biasanya. Saya, wah puji Tuhan. Ya hanya bisa menyeru puji Tuhan. Artinya sidang jemaat bisa bertumbuh. Banyak 15, 16, itu baru yang lihat, belum keluarganya. Taruh satu keluarga, tempat saya 2, sudah 2 orang. Tempat di Berseba, Iwan, 4 orang, belum Sarjono. Yang lain-lain, 15 minimal, taruhlah kali 3, satu keluarga atau 4, 50 lebih. Puji Tuhan itu bisa terjadi. Itu hanya lewat kuasa firman dan roh. Sehingga ada satu kerinduan untuk mengikuti setiap ibadah. Ini menjadi pergumulan kita semua. Bukan pergumulan hambatan. Kalau pergumulan hambatan itu pasti. Tetapi kita sidang jemaat juga mendukung. Ya, supaya sidang jemaat terpelihara. Ini tujuannya. Ya. Puji Tuhan, kita kembali kepada Injil Matius tadi. Ya, Injil Matius. Sekali lagi saya baca, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita tadi sudah pelajari, yang ada di Taman Eden adalah Adam dan Hawa. Artinya kehidupan yang sepasang, Adam dan Hawa. Dikatakan di sana, di dalam Kejadian juga diciptakan yang sepadan. Ya, kita baca Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau kita kaitkan dengan penciptaan manusia tadi, Adam dan Hawa, sepadan ini maksudnya apa? Ya sepadan ini maksudnya sesuai dengan ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan membentuk Adam, sesuai gambar Tuhan, sesuai ciptaan Allah, harus sepadan. Kalau kita bicara namanya sepasang ini Adam dan Hawa, berarti suami istri. Itu yang ada di Taman Eden. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, nanti kita juga akan baca, harus merupakan pasangan yang seimbang, sepadan, sehati. Kenapa? Bisa menikmati ini Taman Eden. Ya. Jadi kehidupan suami istri ini ya, bukan mudah Tuhan untuk menyatukan 2 orang. Bukan mudah. Sangat sulit. Dengan 2 karakter yang berbeda. Tetapi kalau 2 karakter ini mau menurut firman, sesuai dengan ciptaan Allah, bisa itu menjadi sepadan. Ya. Bisa menjadi sepadan. Prosesnya bagaimana? Ya kita baca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Ya. Lalu Tuhan Allah membuat tidur. Ya, saya ulangi. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan
sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Pembentukannya juga sesuai firman Tuhan. Ketika Adam sedang tidur. Artinya ada proses operasi tetapi tidak dirasakan karena waktu tidur. Bagaimana kalau diambil tulangnya? Kalau menyerah kepada Tuhan, kita tidak akan merasa sakit. Nanti Tuhan yang membentuk sendiri, membentuk pendamping yang sepadan. Bukan kita yang berusaha untuk mengoperasi, ambil tulangnya sendiri. Itu tidak sesuai firman. Kalau kita mengoperasi sendiri berarti kan sesuai dengan keinginan kita. Yang sepadan dengan aku, bukan sepadan dengan Tuhan. Tetapi ini prosesnya. Kita hanya berdiam diri manusia, terutama laki-laki, kaum muda. Iya, nggak usah kita berusaha mengoperasi sendiri, mau cari tulangnya sendiri, nggak usah. Menyerah kepada Tuhan. Tuhan menciptakan, Tuhan menyediakan untuk menjadi pendamping. Hanya berserah kepada Tuhan. Ya. Berserah kepada Tuhan. Indah kalau kita berserah kepada Tuhan supaya kita bisa sepadan. Kalau kita pelajari kok diambil dari tulang itu, kalau kita pelajari mungkin yang pernah mengikuti bangku pendidikan, ada tulang rusuk manusia berapa sih? Ada berapa tahu? Enggak dapat pelajaran. 33 tulang rusuk. Padahal kan sepasang sama ini loh. Tulang rusuk kiri kanan. Tapi kenapa 33? Karena satu sudah diambil. Sesuai firman. Artinya firman yang ditulis itu betul. Ya dan amin. Tulang manusia 33. Yang satu jadi ambil. Ibu Rani pernah sampaikan firman, saya masih ingat kaum muda yang masalah ini juga. Kalau tidak ditutup daging atau katakanlah tulang diambil jadi daging, ditutup oleh daging. Nah ini daging ini yang harus kita jaga. Kenapa Tuhan ambil tulang rusuk yang itu? Iya. Kok enggak tulang yang di atas? Kalau dia sepasang semua, tapi yang di bawah. Tuhan tahu keadaan kita. Ini loh tulangmu yang tak ambil ini. Ditutup dengan daging. Kalau Ibu Rani katakan, kalau sudah kehidupan suami istri, wah ini balungku ya. Kalau bicara balung, orang lihat balung gimana? Belum ada bentuknya. Harus dibentuk dulu. Diciptakan lagi oleh firman sehingga berbentuk jelas. Ditutup daging tadi membentuk. Jangan tulang, tulang. Ini balungku. Masih ingat saya Ibu Rani sampaikan firman itu kepada kamu. Artinya kita hanya berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan membentuk tidak tulang tok itu enggak. Dibentuk oleh Tuhan. Yang sepadan dengan kita. Kalau kehidupan suami istri yang oleh karena sudah dikerjakan firman Tuhan mengerjakan kehidupan suami istri ini, maka kita akan baca ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak merasa malu. Artinya malu di sini adalah bisa menutup kelemahan. Suami istri pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Kalau kehidupan yang semacam ini dikerjakan oleh firman dan roh, sudah diciptakan oleh firman dan roh, kita akan menutup kelemahan
sepasangan kita. Iya. Tidak di cerita sana sini, enggak, ditutup. Kan jelas. Mereka keduanya telanjang. Tetapi mereka tidak mengolok-olok dua-duanya. Kenapa? Karena masih ada zaman Eden. Kehidupan yang dikerjakan oleh firman dan roh. Penciptaannya seperti itu. Ya. Bisa menutup kelemahan pasangannya. Ini yang penting kehidupan suami istri. Ayo suami istri sekarang. Apakah kelemahan pasangan kita di cerita sana, di cerita sini. Ya. Ini baru sepasang, belum anaknya nanti punya anak. Punya anak, punya menantu. Punya menantu di cerita sana sini. Wah, harus hati-hatilah. Ya. Lebih baik kita peka terhadap firman, supaya kita bisa sepadan. Jangan menceritakan kelemahan pasangan kita. Tutuplah itu. Ya. Tutuplah itu supaya apa? Supaya bisa bersekutu, bisa bersatu, bisa sehati. Kalau dua ini nanti bisa bersekutu, bisa bersatu, bisa bersekutu, nanti Tuhan ada di sana. Ya, kita ingat Bapak Gembala hari Senin kemarin sampaikan firman Tuhan itu. Ya, kita baca ya. Dalam Matius 18 ya. Hari Senin masih seingat itu Bapak Gembala sampaikan itu. Matius 18 ayat yang ke 19 dan 20. Saya cari yang terjemahan lama juga. Matius 18 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Nah, saya baca dulu yang terjemahan baru. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang terjemahan lama saya bacakan. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang daripadamu sehati di atas bumi ini, sehati di atas bumi ini, di dalam barang sesuatu hal yang akan dipindahnya, yaitu akan diadakan baginya oleh Bapakku yang di surga. Karena barang di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Sehati. Iya. 2 hati dijadikan satu. Sehati. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Inilah kehidupan suami istri yang bisa atau mau diciptakan oleh firman dan Roh Kudus. Ya, sehati. Kita tidak bahas yang diminta, karena ayat yang ke-19 kan diminta. Meminta apapun juga yang kita bahas adalah sehatinya ini, kehidupan suami istri yang sehati. Supaya Tuhan hadir di sana. Kalau itu sudah terjadi, lihat apa yang diminta itu. Makanya tidak saya bahas. Ini hati, 2 hati ini yang perlu diciptakan untuk menjadi sehati. Sehingga bisa berkumpul, berhimpun. Bukan percaya. Bukan pisah sana, pisah sini, tidak. Bersekutu, berhimpun. Tuhan ada di sana. Jangan sampai terjadi yang satu ibadahnya di sini, nanti yang satu di sana. Sehati enggak? Ayo, suami istri. Ya. Sehati enggak ini? Kan dikatakan 19 itu jelas 2-3 orang berkumpul sehati, ayat 20 berkumpul, bersekutu, berhimpun. Iya. Hati-hati.
Tuhan ada di sana. Ya. Jadi dalam ibadah, ayo supaya kita bisa menikmati kerajaan surga. Suami istri, dimulai dari suami istri. Kaum muda juga harus hati-hati. Nah, iya. Cari pasangan ya tadi dalam Kejadian, ikutlah itu. Supaya nanti ketika masuk dalam bisa sehati, bisa beribu, tidak bisa. Tuhan tidak mau. 19:20 jelas. Sehati bersekutu. Tuhan ada di sana. Sehati dulu. Ya, apa sih yang sehati? Ya tadi kita bicara tentang suami istri. Dalam ibadah tadi sudah kita singgung, dalam ibadah apakah sehati? Apakah bisa satu gereja ataukah gerejanya lain-lain? Sebab ada satu resiko kalau terjadi seperti itu. Ya nyatanya Adam dan Hawa sudah terjadi. Kenapa bisa terjadi? Kan bisa. Hawa mendengarkan ular. Di mana Adam? Mungkin beda kalau ada dua. Karena satu bisa mengingatkan, bukan nanti menelanjangi. Ingatkan kembali. Bisa terjadi itu. Hancur akhirnya. Bukan hanya Hawa, Adam pun ikut hancur. Keluar dari Taman Eden. Tuhan mau mengembalikan itu lewat uap air tadi dan hembusan nafasnya. Firman Tuhan mau mengembalikan itu. Ayo suami istri, ya, satu hati. Ya. Kondisi semacam ini masih bisakah satu hati? Meskipun sama dengar firman Tuhan yang sama ya, yang satu di sini nanti yang satu di rumah. Firmannya memang sama, tetapi kesatuannya mana? Alangkah baiknya ya, duduk bersama. Alangkah baiknya itu. Ini ya, fokus. Ya, di ibadah kita fokus. Sehati, ayo sama-sama. Satu di rumah, satu di sini. Aduh. Nanti yang satu tekun, yang satu tidak bisa mengingatkan nanti. Kan menutupi kekurangannya. Ayo. Taruhlah mungkin kalau berdua yang satu sudah mulai tidak konsentrasi, bisa diingatkan. Kan ditutup. Bukan nanti dicerita. Enggak. Telanjangannya meskipun tutup. Ini yang penting. Mari lebih baik bersama-sama bersekutu, bersama-sama beribadah, dengar firman bersama. Jangan sampai nanti seperti Adam Hawa. Berarti firmannya kan beda. Ya, yang diterima sampaikan jangan makan pohon yang di tengah. Jelas, dua-duanya sudah terima. Tetapi yang satu dengar firman yang lain, terjadi kerusakan, terjadi kehancuran di sana. Ibadah yang pertama. Kemudian yang kedua, melayani. Ayo, suami istri, apakah sudah melayani semua? Ataukah yang satu nonton saja? Ayo, sehati. Ikutlah bersama. Baik, lebih baik itu. Ya. Melayani, apa yang dapat dilakukan? Sama-sama melayani. Yang sering disinggung lah, yang sering kita singgung, sering disinggung. Ayo paduan suara. Sudahkah suami istri melayani bareng-bareng? Atau hanya satu duduk nanti lihat melayani? Apa adakah kerinduan untuk bersama-sama? Ini perlu pekerjaan firman dan roh. Diciptakan bareng-bareng, ayo diciptakan bareng-bareng, duduk firman bareng-bareng, ya. Melayani juga bareng-bareng, ada satu kesatuan hati. Iya, indah rasanya kalau bersama-sama boleh melayani Tuhan. Ya.
Penonton tuh aduh. Belum lagi nanti suaranya fals. Suaranya fals melu. Suaranya fals ikut. Ini untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan yang untuk melayani Tuhan. Ayo sama-sama. Iya. Tapi jangan karena bisa kembali kepada firman, karena pekerjaan firman. Makanya ketika firman itu disampaikan, sungguh-sungguhlah supaya roh Tuhan bekerja. Iya. Kan tadi menyucikan dosa. Membaru berarti menyucikan dosa, berarti ada pembaruan di sana. Ayo sama-sama ibadah bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama. Sampai kepada berdoa bersama-sama. Ini yang jadi pergumulan. Berdoa bersama-sama. Ya, kalau berdoa, kalau di sini ada doa penyembahan. Kalau di rumah, ya usahakanlah seperti itu. Iya. Kalau masih sendiri ya banyak berdoa lagi supaya bisa bersama-sama. Iya. Berkumpul, nanti Tuhan hadir di sana. Karena saling menguatkan. Ya sama saja tadi yang satu melayani, yang satu nonton. Sama saja dengan berdoa. Yang satu berdoa, nanti yang satu dengarkan. Menjadi koreksi bagi kita semua. Ya, pedang ya, firman bagian pedang yang bermata dua yang tajam. Kena. Jadi kita kena semua. Menjadi koreksi bagi kita semua. Ayo kita bersama-sama dengar firman dengan sungguh-sungguh supaya kehidupannya dikerjakan untuk bisa menjadi sehati. Iya, menjadi pasangan yang seimbang, sepadan. Iya. Ini maunya Tuhan supaya kita bisa kembali ke Taman Eden menikmati kerajaan surga. Ayo, kehidupan suami istri, karena kan kehidupan yang sepasang yang ada di Taman Eden. Demikian juga di dalam Bahtera, mereka yang masuk juga sepasang-sepasang. Iya, sepasang-sepasang masuk sepasang. Jangan sendiri-sendirilah. Ayo suami istri, ibadahnya bareng-bareng lah sepasang. Masuk Bahtera sepasang, keluarnya juga sepasang. Iya. Sepadan. Kalau bisa sepadan, ya di Wahyu jelas. Suami istri kan sepadan harus sepadan. Kalau kita berpadan dengan firman dan roh, akhirnya kan di Wahyu jelas menjadi mempelai. Harus sepadan kan? Kalau nggak sepadan nggak bisa jadi. Itulah perlunya pengerjaan kehidupan kita oleh firman dalam urapan Roh Kudus. Roh Kudus menolong. Iya. Banyak bergumul. Saya juga harus banyak bergumul. Supaya dalam ibadah, dalam melayani, dalam berdoa bisa sehati. Banyak pergumulan bagi kita. Apalagi yang masa ini lah. Ya, masa yang membuat kita ini ibadah bisa lengah. Ya kalau lengah, nanti ada satu resiko. Meskipun sudah suami istri ya, salah satu lemah. Apalagi yang tidak seimbang, tidak sepadan, tidak sehati. Jangan-jangan nanti terbawa seperti Adam terbawa kepada Hawa. Bukan Hawa terbawa kepada Adam, enggak. Adam terbawa kepada Hawa, ikutlah masuk dalam dosa. Contoh lagi, Salomo. Hebatnya Raja Salomo. Ya, Tuhan memberkati. Tapi karena pasangannya ada yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Yang pada akhirnya, ya kita baca aja coba di dalam
Ulangan ya. Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat 16 dan ayat 17. Ulangan 11 ayat 16 dan ayat 17 saya bacakan ya. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Terbujuk nanti. Karena sudah menyimpang tadi, tidak bisa sehati. Terbujuk. Iya. Ayo kamu muda, mumpung masih kamu muda, mumpung belum masuk rumah tangga, ayo banyak berdoa supaya Tuhan berikan sepadan. Jangan sampai kita terbujuk. Ya Salomo tadi terbujuk oleh istrinya, akhirnya terjadi penyembahan berhala lagi. Salomo hebat, tetapi karena ada yang tidak sesuai firman, kena murka. Iya, ya yang jelas ya kita baca Bilangan 25 ya, Bilangan 25 ayat 3 ya, cepat ya. Bilangan 25 ayat yang ke-3 ya. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Murka Tuhan. Maukah kita kena murka? Ayo, tentunya tidak mau. Tuhan juga tidak mau. Tuhan mau mengembalikan itu. Ya, asal kita mau kembali diciptakan, ya, menjadi gambar Allah yang sepadan dengan Allah, sesuai dengan firman dan Roh Kudus, diciptakan manusia. Iya. Kena murka, pintu langit ditutup. Ya. Ya kalau kita baca pintu langit ditutup ya, kita ingat ke Maleakhi lagi. Maleakhi 3 ayat 10 perpuluhan lagi. Kalau kita bicara langit ditutup, ingatnya juga ke sana lagi akhirnya. Ini agak melenceng sedikit ya. Untuk membuka tingkap langit ya, perpuluhan itu menyimpang sedikit. Tapi kita tidak masuk ke sana. Tapi Paulus ingatkan itu ya. Di dalam 2 Korintus 6 ya, kita baca saja 2 Korintus 6 ya. Agak cepat ya. 2 Korintus 6 ya, sering kita baca ini ya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bertemu dengan gelap. Paulus sudah ingatkan itu ya. Kaum muda, ayo, sudah diingatkan, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Rentetannya panjang nanti ya, sampai kepada kerajaan surga itu yang harus sehati sesuai dengan penciptaan Tuhan ya, sesuai dengan gambar Tuhan. Ayat 18. Dan aku akan menjadi rajamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita merupakan pasangan yang seimbang sepadan, ada satu keindahan di dalam ayat yang ke-18, satu persekutuan dengan Tuhan, ada menikmati kerajaan surga. Itu sebenarnya ada doa Bapa kami. Iya, kerajaan surga seperti di bumi, demikian seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Bisa menikmati itu, masih ada di bumi, tapi bisa menikmati suasana surga. Kalau kehidupan mau diciptakan oleh uap dan hembusan nafas Allah, menikmati kerajaan surga, ya, membuat langit terbuka. Ada satu kesempatan untuk kita boleh menikmati kerajaan 1000 tahun. Iya.
ayat yang ke 2 ayat lagi ya, Titus ya. 2 ayat lagi selesai. Titus pasal 2, tampilkan yang terjemahan lama, nanti saya baca yang terjemahan baru ya. Titus pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Yang terjemahan lama, Titus 2 ayat 10 ya. Dan dengan tiada mencuri, melainkan menunjukkan setia yang sempurna. Ya. Melainkan menunjukkan setia yang sempurna, supaya di dalam segala perkara mereka itu menjadi suatu perhiasan bagi pengajaran Allah juru selamat kita. Setia yang sempurna. Setia kepada pasangan. Setia kepada firman yang disampaikan. Firman dalam urapan Roh Kudus dengan kekuatan Roh Kudus. Sampai menjadi sempurna. Kalau setia tekun terus kita akan disempurnakan. Namanya disempurnakan bisa sepadan, seimbang, sesuai dengan firman. Iya, artinya jelas bisa menikmati kembali kerajaan surga. Jadi perhiasan. Kalau perhiasan tidak usah dibaca, dalam Keluaran 28 ayat 2 itu adalah menunjuk kepada pelayanan. Ya, bisa melayani. Kenapa bisa melayani? Kekuatan firman dan roh itu yang membuat kita bisa melayani. Dalam Keluaran 28 ayat 2 kalau tidak salah itu. Tidak usah kita baca ya. Mungkin ditampilkan aja boleh supaya biasa. Menjadi pelayan. Lewat dorongan dari firman dalam Roh Kudus. Sehingga tadi suami istri bisa bersama-sama. Ibadah sama-sama. Melayani sama-sama, berdoa sama-sama. Kekuatan firman dan roh itu. Ayat terakhir 2 Korintus 13. 2 Korintus 13 ayat yang ke 11 ya. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai sempurna. Sehati ya, sepikir, yang kehidupannya dibentuk untuk kembali kepada Taman Eden. Tuhan memberkati, kami serahkan pada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, siang hari ini kita sudah sempat mendengarkan firman Tuhan yang indah. Temanya, cari dulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara mungkin mengikuti firman Tuhan agak berliku pada siang hari ini, tetapi inti daripada semuanya, mari kita mencari Tuhan dengan sehati. Suami istri sehati mencari Tuhan. Dan itu digambarkan di dalam doa. Ya, di dalam simpulan tadi Matius pasal 18 ayat 19-20. Kalau dua orang mau sehati, sepakat ya di dalam doanya, apa yang dicari itu didapatkan. Jadi firman Tuhan bicara tentang kesehatian, mulai dari suami istri, kemudian anak-anak.
Saudara, ini satu rahasia di mana berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi kita. Saudara tentu masih ingat pujian yang diambil tema dari Mazmur 133. Betapa indahnya, betapa baiknya kalau satu rumah, satu keluarga itu duduk bersama dengan rukun, ya. Tentu itu dimulai dari suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak, ya. Dan saudara membaca di sana bagaimana kalau kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu bisa rukun, tentu sehati, ya, mencari Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 133 itu, berkat itu bukan kita cari. Berkat itu bukan kita kejar, tetapi Tuhan memerintahkan. Ya, itu sebabnya menggenapi dalam ayat Mas tadi, Matius 6 ayat 33. Cari Tuhan, cari kerajaannya. Dengan kebenarannya, nanti yang lain akan ditambahkan. Dalam bahasa yang lain, bahasa Melayu zaman dulu, dilemparkan, saudara, dilemparkan. Ya, ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan, firman Tuhan pagi hari ini mengajak jemaat supaya kita sehati, sepakat. Dan itu dimulai dari kehidupan suami istri. Mulai Adam dan Hawa diciptakan sepadan, ya. Kalau dia mencari firman Tuhan, ya. Dan sekeluarga kita mencari Tuhan. Sebabnya mari kita aplikasikan, kita implementasikan dalam suasana saat ini. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa adanya pandemik, ya, pandemik corona ini bukan untuk mencerai-beraikan kita, tidak. Memang secara manusiawi sepertinya kita itu dipisah-pisahkan. Tetapi saya sudah katakan ini adalah cara alamiah. Allah memberikan screening, saringan kepada gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan tidak hanya secara formal ibadah di gereja. Ya mungkin sudah berkata mencari Tuhan itu di gereja, tidak keliru, tetapi Tuhan mau kita mencari hadiratnya. Mencari Tuhan itu mencari hadiratnya, bukan mencari berkatnya, mencari hadiratnya. Itulah kita doa, saudaraku. Maka dari itu saya ingin tekankan sekali lagi, saya ingin mengingatkan saudara yang masih mengabaikan ibadah keluarga ini, yang masih mungkin menganggap ini ibadah yang tidak terlalu penting. Saya ingatkan saudara, ini kesempatan yang masih Tuhan berikan saudara mencari Tuhan. Dan kalau saudara sungguh-sungguh sehati suami istri dalam ibadah keluarga, itu saudara mencari hadirat Allah dalam doa. Saudara, firman Tuhan tidak pernah keliru. Allah siap untuk melaksanakan janjinya, untuk melemparkan, untuk menambahkan segala sesuatu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 itu ya dan amin. Kalau kita dengan rukun, kita beribadah, ada urapan Tuhan terjadi, ada minyak Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada embun pengajaran firman Tuhan turun, maka ke sana diperintahkan Tuhan. Mungkin kita akan membaca ayat itu, ya, walaupun sudah sering kita baca, tetapi kita akan membaca kembali Mazmur 133 untuk untuk menekankan pada siang hari ini, ya. Saya akan membacakan begini. Nyanyian Hamalot. Terjemahan lama, ya. Saya baca terjemahan baru. Nyanyian ziarah Daud. Ziarah itu artinya pergi. Kalau saudara ziarah itu
orang dunia ke kubur, ke keramat. Tapi kalau ini maksudnya ziarah itu orang ke gereja, ke rumah Tuhan. Nyanyian untuk orang datang ke rumah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun, bukan bercongkrah, bukan bertengkar, ya. Dia seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, kehidupan yang rukun ini gambarkan minyak yang baik, minyak urapan yang turun dari atas kepala seorang imam besar. Leher janggut Harun itu imam besar. Artinya apa? Kehadiran imam besar ada di sana. Kemudian seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, embun itu di dalam Keluaran Ulangan pasal 30 dikatakan itu firman, ya. Hujan yang rintik-rintik itu pengajaran firman. Jadi embun itu, saudara, yang menyegarkan. Kalau saudara duduk dengan rukun, saudara bisa menikmati firman Tuhan yang begitu menyegarkan. Tidak membuat saudara porak-poranda. Kalau hujan yang lebat beda, saudaraku. Hujan yang lebat biasa bisa malah merusakkan tanaman-tanaman yang sedang berbunga, bisa hancur. Tetapi kalau embun itu turunnya itu halus, ya, dan menyegarkan. Itu dikatakan kerukunan itu, urapan yang terjadi seperti embun. Ada firman pengajaran yang turun ke sana, dan dikatakan di situ, kesanalah diperintahkan Tuhan kehidupan dan berkat kehidupan untuk selamanya. Saudara mungkin bertanya, kok Tuhan perintahkan? Betul, saudara. Itu kami alami. Ya mungkin dia bilang, wah ya om pendeta ya gitu. Tetapi saudaraku, Tuhan perintahkan itu betul. Ini masalah sederhana kecil ya saya katakan. Seringkali kami suami istri atau dengan anak-anak di rumah itu kepingin sesuatu. Wah, gini ya. Tahu-tahu ada yang datang membawa, saudaraku, ya. Ada yang datang membawa. Satu contoh ya, kemarin anak saya Philip itu mencari sesuatu, kemudian pulang membeli bahan agar-agar. Karena dia kepingin mungkin mengagar-agar, puding itu ya. Mamanya bilang, aku belum bisa bikin, masih lemah, belum bisa banyak kerja. Tidak apa-apa, dia bilang. Saudaraku, kita sementara, ya saya malah tidak tahu siapa yang datang gitu. Tahu-tahu tadi pagi tante mengatakan ada yang datang membawa agar-agar. Saudara, baru diangan-angan, saudaraku. Ya, Tuhan menggerakkan. Dan saudara, kalau saya cerita itu terlalu banyak. Ya, orang membawa berkat itu luar biasa. Seringkali belum kita kemukakan, belum itu Tuhan. Ini firman Tuhan digenapi secara letterlek. Saya kembali ke ayat Mas tadi yang dibawakan Mas Wina sudah berapa kali ya. Bulan yang lalu sudah dibawakan. Cari kerajaan Allah dengan kebenarannya. Lebih dulu. Cari dahulu. Artinya mendahulukan, saudaraku. Bukan sisa waktu kita, ya, tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Terutama pagi hari waktu saudara bangun, cari dulu Tuhan, cari hadiratnya, berdoa. Suami istri 2 orang, ya. Kalau anak-anak mungkin masih bisa belum bisa dipaksakan, tetapi kalau suami istri bangun pagi, sama-sama berlutut, sama-sama duduk di bawah kaki Tuhan. Oh saudara-saudara, luar biasa. Berkat Tuhan itu ditambahkan.
diperintahkan datang. Oh, luar biasa. Jadi saudara-saudara, saya sangat bersyukur pada siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada jemaat Tuhan, mari kita di saat pandemik corona ini, saudara diberi kesempatan untuk mulai dari kehidupan suami istri sehati. Jangan congkrah, jangan berpisah-pisah. Sehati untuk apa? Mencari Tuhan. Sehati untuk berdoa. Berjanji, oh besok pagi kita berdoa. Apa jam 5, apa setengah 6. Jam berapa saudara bisa bangun? Saudara, cari dulu kerajaan Allah. Maka hari itu, saudara, berkat Tuhan akan dilimpahkan. Saya tidak akan perpanjangkan, tetapi saya kira itu yang dapat kita simpulkan. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mempraktekkan, mengimplementasikan justru di saat-saat seperti ini. Saudara tidak bisa beribadah di gereja, tidak masalah. Karena itu ulang kali saya katakan, gereja bukan gedungnya, bukan gerejanya, bukan bangkunya, tetapi orang yang berdoa, 2-3 orang berhimpun dalam nama itulah gereja Tuhan. Dan kalau kita sehati, sepakat, saudaraku, Tuhan akan tolong. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ya. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan. Berikan di dalam kami penuh kasih sayang. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan. Berikan di hati kami penuh kasih sayang. Di dalam maksud satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Sekali lagi, jadikan kami satu. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan. Berikan di hati kami, berikan di hati kami penuh kasih sayang. Satu di dalam maksud, satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Saudara, jadikanlah nyanyian ini satu doa, satu kerinduan saudara. Jadikan kami satu Tuhan. Jemaat Tuhan jadi satu. Bahkan doa Tuhan Yesus supaya gereja Tuhan di seluruh dunia jadi satu.
tetapi itu sampai hari ini belum terlaksana karena masing-masing mencari faedahnya. Dimulai dari mana, saudara? Dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Mari kita suami istri jadi satu tujuan, satu hati, satu berdoa, yang satu ikut berdoa. Jangan yang satu berdoa, yang satu geluntung tidur nyenyak. Saudaraku, mari kita belajar sehati. Suami istri saling mengingatkan, saling mengajak. Mari kita berlutut, kita berdoa sehati di hadapan Tuhan. Kita menyai sekali lagi dengan segenap hati kita. Mari kita mulai dari rumah tangga kita, mulai dari kehidupan suami istri, supaya kita sehati sejiwa, supaya kita bisa berkata seorang dengan yang lain, tulang ini dari tulangku, daging ini dari dagingku, tidak lagi dua tetapi satu. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan. Berikan di hati kami kasih sayang, satu di dalam maksud, satu supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, supaya di hari-hari yang ditandai dengan kesibukan, ditandai dengan kepanikan, di mana begitu banyak orang sibuk dan bingung mencari jalan keluar untuk segala keperluan dan kekurangannya. Tetapi firman-Mu memberikan kami jalan keluar yang indah, sebagai mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah lebih dahulu, dan yang lain Tuhan janji untuk ditambahkan. Kalau kami kaitkan dalam Matius 6 ini Tuhan, yang lain adalah soal makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Tuhan, Engkau berjanji untuk menambahkan kepada kami. Sebabnya Tuhan, beri kiranya jemaat-Mu dapat mengerti, dapat memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk mencari Tuhan, mencari kerajaan-Mu Tuhan, mulai dari kehidupan kami suami istri, supaya kami dapat sehati, sejiwa, sepakat untuk mencari Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk masa pandemi corona ini. Tuhan, Engkau memberi kesempatan jemaat-Mu untuk beribadah bukan di dalam gereja secara formal, tetapi Tuhan memberi kesempatan dalam tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga, supaya mereka mulai dari suami istri dan anak-anak dapat mencari Tuhan, mencari dengan segenap hati di dalam doa, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Engkau akan menambahkan, bahkan Engkau akan memerintahkan berkat kehidupan dalam tiap-tiap keluarga rumah tangga yang dengan sehati sejiwa, rukun duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang
heran dan indah. Firman Tuhan yang tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau yang berkuasa melaksanakan janji yang Engkau firmankan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini, ajar kami untuk mendengar firman, untuk mengerti sabda-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu. Ajar kami untuk mencari Tuhan. Kami doakan tiap-tiap keluarga, supaya setiap pagi Tuhan, mereka mau mencari Tuhan lebih dahulu, sebelum melakukan perkara-perkara, pekerjaan dan sebagainya. Soal mereka mencari hadirat Engkau. Firman-Mu dalam Mazmur dikatakan, carilah wajah-Ku. Dan Tuhan, biar kiranya umat-Mu mencari wajah Tuhan. Haleluya, untuk menemukan hadirat-Mu. Dan Tuhan menggenapi janji Tuhan untuk melemparkan, menambahkan berkat kehidupan bagi jemaat Tuhan. Bapa, terima kasih banyak Tuhan, sekaligus kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, yang saat ini menghadapi satu situasi yang sungguh berat dan sukar. Menghadapi COVID Corona ini mengakibatkan begitu banyak penderitaan. Ditambah lagi dengan berbagai bencana, malapetaka yang terjadi. Korban pesawat yang jatuh, gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, tanah longsor di Jawa Barat. Oh Tuhan, gunung meletus di Marapi Tuhan. Oh tanah longsor di Malalayang Manado. Oh dan berbagai-bagai tempat terjadi. Tuhan, kami sungguh mengalami kesukaran-kesukaran yang bertubi-tubi Tuhan. Tetapi kami sungguh bersyukur karena di tengah-tengah kesukaran, Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk mendengar firman-Mu, mendengar teguran firman-Mu, mendengar nasihat firman-Mu, mendengar pengharapan yang Tuhan janjikan lewat firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, dan kami mau mencari Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kami doakan untuk pemerintah kami Indonesia Tuhan, mulai Bapak Presiden, saya para menteri dan para gubernur, para bupati, wali kota di seluruh Indonesia, sampai jajaran-jajaran di bawahnya Tuhan, untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Oh Tuhan, Engkau campur tangan. Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Berkati saudara Wenas yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat pada hari ini. Engkau mempertambahkan hikmat, makrifat daripada Engkau Tuhan. Engkau pakai di hari-hari yang mendatang Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan yang lebih efektif. Tuhan berjanji akan memakai orang yang hidup di dalam kekudusan, dipandang layak oleh Tuhan untuk dipakai. Tuhan, terima kasih, segala puji, hormat, syukur kami atur persembahkan kepadamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita lanjutkan ibadah kita pada hari ini. Kita sementara memuji Tuhan dengan satu pujian. Betapa indahnya ini, kemudian kesempatan kita untuk mempersembahkan persembahan pekerjaan Tuhan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, ya puji Tuhan. Oh betapa indahnya Robnya, jika seiman duduk dalam persatuan. Oh betapa indahnya
betapa eloknya. Ia saudara seiman hidup dalam kesatuan. Kepala harum dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon Bukit Sion. Dan Tuhan dan berkat dicurahkan, hidupan untuk selamanya. Oh betapa puji Tuhan, saudaraku. Ya, nyanyian ini cukup lama tidak dinyanyikan sehingga kurang hafal ya, tetapi ini janji Tuhan. Saudara nyanyikan ini dengan iman dan saudara praktekkan dalam kehidupan. Kalau saudara sehati mencari Tuhan, ada kesehatian, kerukunan di dalam kehidupan suami istri, dalam keluarga. Kesana berkat Tuhan dilimpahkan. Saudara tunggu saja, pasti Tuhan menggenapi janjinya. Puji Tuhan, saudaraku, dan kita sabar ya. Hari ini atau besok tanggal 25 itu batas terakhir PKPM ya, pembatasan kegiatan masyarakat seluruh Jawa dan Bali itu sampai tanggal 25 Januari ini. Kita tidak tahu apa akan diperpanjang, apa sudah bisa kembali normal, saudaraku. Tetapi mari kita anak-anak Tuhan siap sedia di dalam segala keadaan apapun. Saya sebagai hamba Tuhan, baik gembala, firman mengatakan, beritakan firman itu baik atau tidak baik waktunya, tetap memberitakan firman. Dan kalau saudara baik atau tidak baik, supaya kita tetap beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudaraku ya. Oh puji Tuhan, sebab itu kalaupun PKPM ini nanti akan diperpanjang, tidak usah kecewa, tidak usah khawatir. Saudara bisa beribadah, berbakti dengan leluasa di rumah masing-masing. Sebab itu firman Allah mengingatkan kita, mari kita kembali kepada sistem gereja mula-mula. Gereja keluarga, gereja rumah tangga. Karena gereja yang sungguh itulah kehidupan keluarga itu, persekutuan yang ada. Puji Tuhan. Jadi kita berdoa, saudaraku, nanti kalau ada perkembangan setelah besok ada informasi dari pemerintah, kami akan beritahukan lewat BA ya. Kalau minggu depan saudara bisa ibadah di gereja, silakan datang. Sekarang pun saudara diizinkan, asal tidak penuh, tidak ada kerumunan. Jadi saudara-saudara yang mengalami kesulitan di rumah, mungkin tidak punya HP atau mungkin tidak punya pulsa, tidak punya kuota, silahkan datang di gereja. Nonton bersama-sama dengan saya. Saya juga mendengarkan yang berkhotbah lewat layar proyektor, ya puji Tuhan. Tapi tidak mengurangi hadiratnya di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, dan kita berdoa terus untuk pemerintah kita, berdoa untuk bencana alam di berbagai tempat yang saya singgung dalam doa tadi. Hampir di seluruh Indonesia terjadi, di Sumatera Barat, Gunung Sinabung, batuk-batuk terus, saudaraku, ya. Di Jawa Barat, tanah longsor, tanah bergerak. Di Kalimantan, saya sudah tinggal di Kalimantan mulai tahun 62 sampai 73. Belum pernah saya melihat ada banjir, saudara. Kalau air pasang memang sering, tetapi kali ini banjir besar terjadi, saudara. Ya, di Kalimantan Selatan itu sungai Barito besar, tetapi rupanya banjir juga begitu melanda. Ya, di Mamuju, di Majene, gempa bumi yang begitu memporak-porandakan. Saudara, tapi firman Tuhan ingatkan kita jangan kaget, jangan takut, karena ini menggenapi firman Tuhan.
Jadi ini justru mengingatkan saudara untuk lebih mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kedatangan Tuhan semakin dekat, saudaraku. Saya tidak bisa katakan tahun ini atau tahun depan, tapi semakin dekat. Tuhan mau kita bersiap-siap. Tuhan memberi kesempatan kita untuk mencari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Demikian saudara informasi, dan kita masing-masing mendoakan satu yang lain. Doa penyembahan tetap hari Senin. Saya harap saudara bisa mengikuti. Saya senang tadi Mas Benas katakan yang mengikuti ibadah doa kemarin cukup banyak. Saya malah tidak bisa monitor begitu rupa. Tetapi mari kita berdoa, saudaraku, ya, berdoa, dan doa orang benar itu besar kuasanya. Dan ibadah pendalaman Alkitab tiap hari Rabu secara online kami tetap siapkan untuk saudara. Di samping itu, saya sebagai gembala, saya ingin menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat Tuhan untuk menyediakan makanan untuk isi rumah. Saya coba untuk memberikan pagi firman Tuhan, sore firman Tuhan. Terserah saudara, mungkin saudara merasa, kok pagi sore, ya, tetapi saudara mempunyai hak untuk membaca, untuk menerima, tetapi juga untuk menolak, tidak apa-apa. Tapi saya harap saudara tidak mengabaikan firman Tuhan. Itulah tanggung jawab saya, kewajiban saya sebagai hamba yang dipanggil Tuhan untuk menyediakan makanan bagi isi rumah. Saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita berdoa terus untuk saudara kita yang dalam sakit. Ingat Bu Wahono, Bu Romanti, dan saya titip juga didoakan untuk Bapak Pendeta Yeremia, ya, Ketua PGPI yang lalu, dia sakit di Rumah Sakit Tugu. Juga ada hamba-hamba Tuhan yang lain, saudaraku, dari GPSI, kita doakan mereka. Mari kita berdiri semua, kita akan menyanyikan satu pujian. Jangan Tuhan lewat saya, jangan lalulah. Jangan Tuhan lewat saya, janganlah lulah. Kelak Tuhan berkati, beri saya juga. Yesus Tuhan berkati saya. Kelak Tuhan berkati, beri saya. Yesus Tuhan berkati. Yesus Tuhan berkati saya. Kelak Tuhan berkati beri saya juga. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, pada tamatnya ibadah pada siang hari ini, kami persembahkan segala puji, hormat, serta syukur dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang berhak dan layak untuk menerimanya. Sementara kami hamba-hamba-Mu Tuhan mau bersembunyi di bawah naung sayap kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang makin dipermuliakan dan kami makin tersembunyi di bawah naung sayap Tuhan. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu untuk pulang ke rumah masing-masing. Persembahan yang mereka sudah sisihkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau berkati, Tuhan kuduskan, dan kami berdoa Tuhan, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu sesuai dengan janji-Mu di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan,
jemaat-Mu yang dengan tekun setia taat mempersembahkan persepuluhan dan korban tatangan, korban khusus Tuhan. Engkau berjanji untuk membukakan tingkap langit, dan kami percaya firman Tuhan. Bahkan Engkau menghardik belalang-belalang pelahap yang seringkali merusak penghasilan umat-Mu. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Kami doa untuk Ibu Wahono, Bu Rumanti, saudara-saudara kami yang lain, ibu-ibu janda yang dalam kelemahan, Bu Parno, Bu Sanipah, Bu Tumiyam, Bu Samijem, Tuhan, Pak Mulyono, Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, mereka dalam kelemahan, dan banyak lagi yang tidak sempat kami sebut nama mereka. Tetapi Tuhan, Engkau Allah, Gembala kami yang setia, Gembala yang mengenal domba-domba-Mu. Tuhan kenal pergumulan mereka. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah ini. Tuhan, sempurnakan Tuhan, karena kami ditandai dengan kelemahan, kekurangan, tetapi kami alaskan di atas korban-Mu. Dan sekarang kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu untuk kembali ke tempat masing-masing. Diikut sertakan kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang menyertai saudara sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima